Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan, nama saya Nur Aini SPD. Saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 6 Pemalang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BES 3 tahun 2025. Program studi Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga dengan nomor induk mahasiswa 27030253215. Pada video kali ini saya akan menggunakan sebuah materi yang berjudul Memahami Makna Kasih Sayang. Materi ini merupakan materi PAI kelas 9 semester 1 dan saya akan menggunakan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Dan saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 6 Pemalang. Berikut video praktek pembelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita buka dengan doa, membaca doa belajar. Silakan Mas Ridwan. Kita berdoa mulai. Seperti biasa, sebelum dimulainya pembelajaran, Wah ini cek perhatian dulu. Silakan yang laki-laki berdiri. Oke, bajunya sudah dimasukkan dengan rapi, rambut juga rapi. Silakan duduk kembali. Yang perempuan, silakan berdiri. Ya, silakan yang bajunya masih dilingkis, silakan disempurnakan, dikancing dengan dikancing. Ya, karena gunanya ada kancing itu biar dikancing, jangan dilipat. Ya, oke, silakan duduk kembali. Terima kasih. Wah ini akan mengabsen terlebih dahulu. Yang hari ini maka siapa saja? Mbak Aira Azizah, Aisyah Ranisa Fitri, Andi Ayu Widya, Azahra, Kanabi. Membahas materi yang ketiga, Wah ini akan mengulas materi yang kedua. Masih ingatkah materi bab kedua yang minggu kemarin sudah telah Wah ini sampaikan? Masuk di bab 2 itu materi tentang apa? Oke. Alhamdulillah anak-anak masih mengingat di pertemuan atau bab yang kedua sebelum langkah bab ketiga, yaitu ada materi yang menjelaskan tentang makna kasih sayang kepada sesama. Ada yang bisa menjawab yang kalian tahu tentang makna kasih sayang menurut Islam itu seperti apa? Yuk, Mbak Rizka. Kasih sayang bukan sekedar perasaan, tapi sebagai cara hidup. Karena semakin kita menyayangi, semakin kita mencerminkan cahaya Tuhan dalam hidup kita. Oke.
bisa menyampaikan atau bisa melaksanakan atau melakukan yang namanya kasih sayang, itu sudah mewakili artinya sebagai manusia terhadap dunia, manusia terhadap sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Bu ini melangkah di bab ketiga, biar lebih semangat lagi, kita ice breaking bersama. Siap? Siap. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, semangat. Oke, silakan duduk kembali. Dengan adanya sedikit ini, semoga kalian senantiasa tetap semangat dan memperhatikan pelajaran atau materi yang akan Bu Aini sampaikan pada hari ini. Nantinya yang akan Bu Aini jelaskan yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran di materi memahami makna kasih sayang itu? Apa saja tujuannya? Tujuan pembelajaran itu apa saja? Yang pertama, ada memahami arti kasih sayang dalam Islam. Di Islam pun itu dianjurkan. Seperti apa sih bentuknya di dalam kasih sayang menurut Islam itu seperti apa? Sudah dijabarkan, nanti Bu Aini jelaskan. Terus selanjutnya, menjelaskan pentingnya kasih sayang terhadap sesama. Sesama itu bisa diartikan oleh manusia, sesama manusia, atau makhluk hidup yang lainnya seperti tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Karena semata-mata semuanya ada seseorang atau makhluk hidup yang lainnya itu semata-mata karena satu, sama-sama dari ciptaannya Gusti Allah. Terus selanjutnya ada menyebutkan dalil dari Al-Quran, hadis tentang kasih sayang tadi yang Bu Aini sudah jelaskan, menunjukkan sikap kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari. Mana kasih sayang? Kasih sayang adalah perasaan cinta, peduli, dan empati terhadap orang lain. Jadi ketika ada seseorang yang tidak punya rasa peduli, bahkan empati ketika melihat seseorang itu jatuh, kamu melihatnya, tapi kamu seakan-akan gak melihatnya, berarti itu tidak mempunyai rasa peduli, apalagi empati. Saya gak kenal siapa dia bukan saudaraku, dia bukan temanku, dia bukan CS ku, dan lain sebagainya. Berarti itu tandanya seseorang tidak mempunyai rasa peduli dan empati, dan tidak juga melaksanakan yaitu makna tentang arti kasih sayang. Pentingnya kasih sayang apa sih? Kadang kita tanya, apa sih pentingnya di dalam kasih sayang itu, dampaknya seperti apa? Apa penting buat kita semua? Tentu penting. Kita ulas bersama. Menumbuhkan perdamaian dan dalilnya apa sih, Bu? Tentang kasih sayang. Di sini Bu Aini ada dua. Yang pertama ada Quran surat Al-Anbiya, terus yang kedua ada hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadisnya seperti apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya apa? Dan kami tidak mengutus kamu Nabi Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh. Terus hadisnya apa? Terdapat di hadis riwayat Bukhari Muslim, yaitu barang siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Ada akibat tidak memiliki kasih sayang itu, akibatnya seperti apa? Sebelum membahas akibat, di sini ada contoh teladan kasih sayang yang Kanjeng Nabi berikan, yaitu satu, menyantuni anak yatim, terus tidak membalas orang yang menyakiti, memberikan makan orang miskin, menyayangi binatang, bahkan memerintahkan agar tidak menyakiti. Ada penutup dan motivasi, tebarkan kasih sayang di bumi, niscaya
yaitu Allah Subhanahu. Ini kasih tugas per kelompok, silakan bisa dikerjakan. Wong namanya kelompok kan harus kerja sama, ya Pak ya? Silakan. Kelompok 1 ya Mbak. Kelompok 1. Kerjakan di folio, tulis nama kalian dan beserta kelompok berapanya. Silakan kerjakan. Kelompok 2. Silakan dikerjakan. Tulis nama dan kelompok berapa saja. Silakan. Kelompok 5. Silakan dikerjakan. LKPD-nya lembar kerja bersama titik berkelompok, tulis nama dan jawab soal. Silakan kerjakan semuanya. Yang namanya kelompok itu harus saling berdiskusi, harus saling mencari jawaban biar benar. Sambil menunggu temannya yang sebentar lagi hampir selesai, kita simak bersama untuk maju presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 1 yang beranggotakan Kaila Azharatul Fauzia, Tiara Nadia Kirana, Ailan Nur Aziza, dan Wildan Abu Zafar. Kami akan membacakan soal nomor 1. Apa pemahaman baru yang kamu peroleh tentang kasih sayang dalam Islam? Pemahaman baru tentang kasih sayang dalam Islam dapat diperoleh dengan lebih mendalam jika kita menelaah ajaran Islam secara utuh melalui Al-Quran, hadis, dan praktik hidup Nabi Muhammad. Banyak orang ketika mempelajari kasih sayang dalam Islam. Kasih sayang adalah inti dari ajaran Islam. Salah satu nama Allah adalah Ar-Rahman yang artinya Maha Pengasih dan Ar-Rahim yang artinya Maha Penyayang. Kasih sayang adalah ukuran keimanan. Jadi, kasih sayang bukan sekedar emosi, tetapi indikator keimanan yang nyata yang harus tercermin dalam perilaku sosial dan empati terhadap sesama. Kasih sayang dalam keluarga adalah ibadah. Islam memandang kasih sayang kepada orang tua, pasangan, dan anak-anak sebagai bentuk pemahaman kepada Allah. Bukan hanya urusan duniawi, menyayangi dan merawat keluarga dianggap amal soleh. Sekian hasil presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan untuk kelompok 2. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bagaimana perasaanmu setelah melakukan aksi kasih sayang? Bahagia dan tenang setelah membantu atau menunjukkan kasih sayang. Banyak orang merasa lega, puas, dan bahagia. Ini karena Allah menciptakan hati manusia untuk mencintai dan dicintai, memberi kebaikan, melepaskan hormon kebahagiaan seperti dopamin dan oksitosin dalam konteks psikologis, lebih dekat dengan Allah. Dalam Islam, aksi kasih sayang bukan cuma amal baik, tapi juga bentuk ibadah. Orang yang melakukannya sering merasa lebih dekat secara spiritual dengan Allah, merasa sedang meneladani sifat-sifat Allah yang Maha Penyayang. Tumbuhnya empati dan kepedulian. Aksi kasih sayang membuka mata terhadap penderitaan atau kebutuhan orang lain. Setelah melakukannya, seseorang bisa merasa lebih bersyukur atas hidupnya sendiri, lebih ingin terus memberi dan membantu, bukan hanya sekali-kali. Merasa hidup lebih bermakna. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, bagus, dan jelas jauh. Dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5 sudah memberikan pemaparan presentasi dengan baik. Terus jawabannya pas dengan soal yang diberikan, tegas dan intonasinya jelas. Terus sebelum pembelajaran diakhiri, Bu Aini menginginkan refleksi atau tanggapan dari materi makna kasih sayang pada hari ini. Silakan perwakilan satu siswa untuk memberikan refleksi di dalam materi bab ketiga ini. Ya, silakan siapa? Oke, Mbak Rizka, dengan senang hati silakan. Aku ingin menjadikan kasih sayang bukan sekedar perasaan, tapi sebagai jalan hidup. Karena semakin aku menyayangi, semakin aku mencerminkan cahaya Tuhan dalam hidupku. Setelah mempelajari materi tentang makna kasih sayang kepada sesama menurut ajaran Islam, saya semakin menyadari bahwa kasih sayang bukan sekedar perasaan, tetapi merupakan wujud nyata dari keimanan dan akhlak mulia seorang muslim. Islam mengajarkan bahwa kasih sayang adalah bagian dari rahmat Allah yang ditanamkan dalam hati manusia dan menjadi cermin dari sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya. Ya, oke, terima kasih Mbak Rizka, silakan duduk kembali. Mbak Rizka telah memaparkan refleksi kesimpulan yang tadi kita bahas bersama, bahkan kalian sudah mengerjakan tugas berkelompok ya, dari kelompok 1 dan sampai kelompok 5. Di sini kesimpulannya bahwasannya tadi sudah disinggung oleh Mbak Rizka, akhlak atau makna kasih sayang itu bagian dari salah satu akhlak yang mulia. Dan sebagai kita umat Islam sudah sepantasnya harus melaksanakan yang namanya kasih sayang terhadap sesama. Penutup atau motivasi pada hari ini yaitu tebarkan kasih sayang di bumi, niscaya kamu akan disayangi oleh Zat yang ada di langit. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa nanti di buku paket ada latihan soal bisa dikerjakan. Kalau hari ini berkelompok, nanti pertemuan yang berikutnya sudah mengumpulkan tugas dengan individual seperti itu, sendiri-sendiri, tidak berkelompok di buku paket. Paham? Sebelum Bu Aini akhiri, semoga materi yang Bu Aini ajarkan di hari ini memberikan kemanfaatan untuk kita semua dan bisa diterapkan di dalam kehidupannya nyata. Oke, Bu Aini akhiri. Seperti biasa kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Allah